5 kelompok. Ada kelompok. Ini ada Aku, Cinta, Sting, Ruki, Surakarta. Jadi sesuai urutannya nanti berhitung dengan salah satu kata ini. Menurut ya? Hitung. Aku, Cinta, Ruki, Sting. Aku, Cinta, Ruki, Sting. Ruki, Surakarta. Untuk lagi aku lagi. Iya, terus. Aku cinta. Cinta. Aku cinta. Sting. Ruki. Surakarta. Aku ikut saja. Ikut. Konsen. Cinta. Salah. Maaf itu. Cinta. Sting. Ruki. Surakarta. Sting. Ini yang masuk yang aku. Aku cinta. Mana tuh itu kursinya aku. Aku. Ada 5 kelompok. Kelompok aku. Silakan berdiri di sini. Kelompok cinta di sini. Sim di tengah. Ruki di tengah. Yang aku. Sekali lagi. Aku cinta. Sting. Ruki Surakarta. Aku Kita kali lagi ketiga kalinya. Siapa yang aku? Aku di sini. Siapa yang cinta? Ini cinta. Salah nangis. Siapa yang turun dengan cinta? Ruki Barsito. Surakarta. Kelima. Kelemahan cinta. Kelemahan. Baik, Bapak Ibu akan kami bagi ini dua. Kelompok cinta. kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Ini keluarga. Profesional. Profesor semua sini. Ayo Bapak Ibu. Kakak ini. Ya, Kakak. namanya pegang cinta. Kelompok aku ke depan. Antum mendiskusikan dari tersini melintas. Nanti ada di tulisnya pengertian dan kelebihan tes esai. Halaman berapa ada di sini? Dia kelompok cinta. Kelompok cinta, kelemahan tes esai dan bagaimana pengalaman Bapak Ibu menyelesaikan masalah kelemahan ini. Kelompok 3 tim mendiskusikan prinsip-prinsip tes esai. Ada di sini ya. Ada di ini. Oke. Kemudian kelompok Ruki mendiskusikan klasifikasi tes esai dan beberapa contoh dari pengalaman Bapak. Karena ada dua. Kelompok terakhir Al-Firqah Al-Akhirah diskusi tentang rubrik atau makin skim. Apa itu rubrik? Itu makin skim rubrik ya. Familiar rubrik makin skim pedoman kesekolah? Ada di sini. Di
di halaman 51. Apa itu pedoman setoran? Mengapa penting? Dan bagaimana contohnya? Mungkin dari yang punya antum selama ini digunakan. Contoh buat mata kuliah tersebut. Clear Bapak Ibu? Clear ya? Disiapkan buat ringkasan dan nanti ada step selanjutnya. Monggo. Tidak semua dibaca sesuai bagiannya. Betul. Ya, tambah poin. Ya monggo duluan. Pertanyaan. Apa ya? Buat ringkasannya. Bantu. Ayah. Iya, nanti ya. Buat. Saya alahin. Sudah ada ringkasannya belum? Pastikan tulisannya bisa dibaca oleh lain. Kelemahan sambal ini. Tahu sudah. Masih ada ujaknya loh di luar. Pertama, kelompok aku akan menjelaskan pengertian tes esai dan kelebihannya. Pada hari ini hari ibu. Ibu, Hari yang ibu. presentasi. Hari ibu. Hari ibu. Monggo, Saudara. Enggak. Dosen. Pakai mic? Pakai mic? Bisa. Suara standar dosen. Monggo. Pengertian tes esai. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gombet tuh. Ustaz kami dari kelompok aku, kelompok pertama. Di sini ada pengertian. Kami dapat pengertian tes esai dan kelebihan tes esai, Ustaz. Nah, ini pengertian tes esai itu adalah butir soal yang mengandung pertanyaan. Bisa juga bisa didefinisikan pekerjaan soal yang dilakukan dengan cara mengekspresikan peserta tes. Terus kelebihan tes esai ini setelah kami mendiskusikan, di sini ada 4 kelebihan. Ustaz. Yang pertama, bisa digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Terus yang kedua, paling bisa membedakan. Belajar yang kompleks itu gimana maksudnya, Ibu? Digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks itu mungkin bisa lebih rinci gitu kalau dijadikan
soal isai itu lebih rinci. Ya, kalau kembali ke taksonomi, Minimal Itu C3, maksudnya. C4, C5, C6. untuk C berapa yang Minimal kompleks? C4. Minimal C4 Ya, analisisnya, analisis yang kompleks itu untuk kasih belajar yang analisis. Ya, menganalisis. Ya, Lalu yang kedua ini paling bisa membedakan prestasi belajar mahasiswa. Jadi kita bisa mengukur kemampuan mahasiswa itu dengan tes ISEI. B-nya kok dilompat itu yang penting B B. sampai E loh, ini cuma 4 doang. Tes ISEI terutama menekankan pada pengukuran kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai buah pikiran Lompat bisa. yaitu peserta tes kan? B A halaman 33 B 35 C 35 D 35 E 35 Ada tuh di baliknya tuh. ya. Jadi begitu ISEI itu dapat mengintegrasikan berbagai buah pikiran peserta peserta tes dalam bentuk apa Bapak Ibu? Itu dari buku itu tuh konsentrasikan sebagai buah pikiran. Kan uraikanlah sejarah dan perkembangan Ponpes Al-Mu'min. Nah, itu mengintegrasikan toh dalam satu paragraf. Lewat. Ada ide pokoknya, ada ide penjelasnya kan? B-nya belum masukkan. Ya, ya, makanya Integrasikan. masukkannya lompat-lompat. C, Lanjut. 2. Tiga. Ya. Oh ya ini. Ini sudah usah jadi yang ketiga. Bisa Maksudnya belum. yang ini kan bisa. Paling bisa. Paling paling bisa membedakan prestasi. Motivasi mana tadi? Bentuk tes uraian meningkatkan motivasi, bukan prestasi. Motivasi belajar siswa. Ini kayaknya udah ngambil di belakang. Ingat pelan. Kalau Bapak Ibu adalah mahasiswanya Ustaz Adis, biar Ustaz Adis bilang ujian pekan depan multiple choice. Bapak Ibu belajar nggak? Belajar tapi nggak terlalu motivated kan? Paling jawabannya udah ada di kira-kira. Kalau tes ISEI, karena tadi nomor 2 tadi mengintegrasikan pikiran, mengukur hasil belajar yang kompleks, toh. Bisa dilewati terus. Oke, pasti belajar kalau tahu tes ISEI, pasti belajar. Kalau saudara tidak pernah ikut. Nah, itu hanya guru-guru Ustaz yang sana. Dosen. Hanya guru-guru. D. Bisa menjadi alat ukur hasil belajar yang efektif jika dilakukan dengan prosedur yang benar. Itu dari mana ini? Sesuatu tahu dari mana? Oke, sejujurnya kelebihan tes ISEI apa Bapak Ibu dari segi pembuatan soal? Memudahkan dosen. Mudah buat. Tetapi ngoreksinya perlu tenaga. Nanti ada kelemahannya di sini. Itu yang D. Berapa menit Bapak Ibu buat soal tes ISEI? Bisa. 5 menit. 1 menit sudah bisa toh. Dari mana kita ambil tes ISEI? Kalau masih UTS UAS? Dari sub CPMK Ya, atau kemampuan akhir tahapan pembelajaran. Ya. Kalau sub CPMK-nya mahasiswa mampu menguraikan, maka pertanyaannya uraikanlah. Ya, satu menit copy paste. Jadi sejak awal sebetulnya mahasiswa tahu soal UTS UAS. Bapak Ibu jangan tanyakan di luar itu, karena itu janji. Dan nggak usah sedih kalau siswa kita bisa semua. Oh, ada dosen misalnya itu, wah, aku senang banget Mas Bani. Apa?
mahasiswaku doraiso tes. Loh kok dosennya seneng, mahasiswanya doraiso, harusnya sedih kan? Iya. Ada kawan saya bisa terangkat. Jadi Biar nggak koreksi itu. dia buat soal dari dunia lain. Dari planet lain. Terakhir. Terakhir, mudah untuk mendeteksi jawaban yang tidak berharga. Dari mana sebut kelebihan itu? Kayak itu di sini SIC sangat menekankan kemampuan menulis. Jadi tadi kita berempat yang dua pengertian, yang dua pengertian. Jadi kalau saya disuruh Yang pengertian siapa? apa sih? Yang pengertian sudah saja. Saya sama Sat Munir. Jadi saya juga nggak paham kalau Baik. SIC pasti sangat menekankan kemampuan menulis ya. Ada dosen itu ngomongnya, dosen mahasiswa kita ngomongnya lumayan, tapi nulisnya SIC itu kelebihannya mengembangkan kemampuan menulis. Kemampuan menulis kan tuntutannya di tulisan. Baik, tepuk tangan buat kelompok aku. Oke, good. Dari mana itu? Sekarang itu kelebihannya, sekarang kelemahannya dan bagaimana mungkin pengalaman kelompok cinta. Silakan. Hari Ibu. Iya, memang hari Ibu. Ibu. Wah. Ibu loh. Ibu. Silakan. Ibu kan pemilihannya cuma satu. Bapak yang banyak ya. Dari sini. Karena dipoto dari saya. Yang bagus fotonya loh ya. buat laporan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah kenalan ya. Baik, ini saya dari kelompok cinta. Iya. Ini menjelaskan terkait tentang kelemahan tes esai. Yang pertama itu reliabilitasnya jadi rendah. Gimana maksudnya itu? Maksudnya itu yang pertama keterbatasan. Apa Bapak Ibu reliable itu? Pakai saya. Keajukan. Keajukannya rendah. Keterbatasan sampel bahan yang tercakup dalam tes, jadi terbatas gitu ya. Terus batasan-batasan tugas harus dikerjakan oleh peserta tes sangat longgar. Terus subjektivitas penskoran harusnya penskoran yang dilakukan pemeriksa tes berbeda sehingga skor yang diperoleh peserta tes juga berbeda. Oke, Bapak Ibu kasih saya itu gini, maksudnya reliabilitasnya rendah. Sama nggak Bapak Ibu situasinya ke mahasiswa? Soal yang sama, 3 pertanyaan, dikerjakan jam 7 pagi, kelas A, dengan soal yang sama dikerjakan oleh kelas B jam 2 sore, sama tidak? Sama. Nah, ini dia. Reliabilitasnya rendah. Oke, yang pagi kan masih fresh, tapi sholat duha, habis ngintip anak supirnya, anak mudir, masih fresh. Yang siang sudah ujian keberapa? Ujian ketiga kali, sudah 4 kali, bedanya hasilnya akan beda. Oke. Yang kedua Bu, kelemahannya? Dosen dan mahasiswa harus menyediakan waktu cukup banyak, sedangkan dosen harus menyediakan waktu banyak untuk memeriksa. Bila kedua ini tidak dapat diadakan, jadi tidak dapat menjadi alat ukur pendidikan yang efektif. Butuh waktu lama kita mengoreksi satu mahasiswa tes desain, apalagi di situ ada lagu-lagu MBTA, ada yang satu sudah oh ya, ada kan prinsip mahasiswa itu ditulis saja apa, yang penting penuh. Dan ada dosen memang nggak meriksa, pokoknya yang panjang kasih A. Betul. Kita yang beneran koreksi satu jawaban berapa menit? 1 menit. 10
itu satu tiga soal kan. 15. Satu lembar siswa kan 3 uraian bisa 4 menit 5 menit. Oke, butuh waktu. Apalagi tulisannya Jawaban mahasiswa tidak ada hubungannya sehingga mahasiswa bisa menambah-nambahi. Bisa membual. Bapaknya ganteng ditambahkan. Cantik bisa membual. Pengalaman saya dengan kamu itu mendampingi salah satu sekolah itu di Ambon itu, karena tahu dosennya itu musik, pecinta lagu apa, Bob tutup poli, tutup minyak, poli. Itu dikalinya dimasukkan situ semua lagu Bob tutup poli. Membuat karena nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab hanya membuat. Bapak ganteng, bapak baik. Iya. Salam dari ayah saya, teman bapak dulu loh waktu di Libya. Membuat angkatan kelima loh. Ya, terus terakhir Kemampuan menulis membedakan kemampuan mahasiswa untuk berprestasi. Tapi di sini memang kemampuan menulis sikap dan tingkah laku di luar prestasi. Bila dia dalam kemampuan menulis, jadinya ini prestasi kemampuan menulis prestasi tapi di luar. Iya, bisa jadi rajinnya sama, sopannya sama, cantiknya sama. kan cinta. Ya, cinta. Tapi karena yang satu siswa keterampilan menulisnya bagus, dia bisa mengekspresikan apa yang didapatnya kan. Tapi yang satu siswa terbatas menulis itu kelemahan. Dan nanti akan diselesaikan oleh kelompok. Tepuk tangan buat ibu kita Martini dari Wonogiri. Kelompok ibu yang sini tadi ada ibunya. Ada. Nah, ibu silakan prinsip tes isai. Wah, ini main map banyak sekali. Ini ada yang 14 jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok STEAM ya, STEAM kampus kita. Jadi ini cepat saja, ini ada prinsip tes IC. Bagaimana cara kita membuat tes IC? Itu ada 16 prinsip. Yang pertama yaitu gunakan tipe tes uraian. Gunakan tipe tes uraian untuk mengukur hasil belajar yang cocok. Yang kedua, beritahu kepada mahasiswa bahwa tipe tes itu adalah uraian. Yang ketiga, batasi ruang lingkup. Yang keempat, mengukur tujuan hasil belajar yang jelas. Jadi maunya apa yang kita ukur itu harus terdapat pada soal tersebut. Apa yang ada di subjek MK itu ditanyakan. Kemudian yang nomor 5, tidak banyak menggunakan butir soal. 6. Jadi satu soal satu pertanyaan kan? Ya. Nah, boleh Bapak Ibu uraikan. Kemudian apa lagi pertanyaannya? Pertanyaannya satu saja, jangan sampai beranak pinak, apalagi bercucu. Ya. Nomor 6 itu mampu terampil menulis tes. Jadi kalau dia mampu berarti tulisannya panjang seperti itu. Nomor 7, butir soal itu terbuka. Maksudnya tidak memilih, jawabkan 2 soal dari 3 soal itu tidak, tetapi jelaskan bahwa soal itu 2 ya 2, 3 ya 3. Nomor 8, soal harus jelas, tidak bertele-tele. 10, jumlah soal sesuai dengan waktu. Jadi kalau waktunya sejam, jangan berikan soal 150. Ya, over. Jumlah soal harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Yang ke-10, petunjuk harus jelas dan rinci. Ke-11, waktu efektif. Kemudian 13, kombinasi yang jelas. Jadi ada tes uraian, apa ya tadi? Itu Bu, dari yang ringan dulu, agak berat. Jangan langsung nyut. Nggak langsung yang berat. Jadi kombinasi ada ringan, ada yang berat. Kemudian 14, memberitahu kapan pelaksanaannya. Diadakan
Senin atau Selasa. Nah, ke-15 tersedia scoring. Yang ringan skornya 5, yang berat skornya 15. Sudah ada scoring. Yang ke-16 terakhir adalah menggunakan kata kerja yang tepat. Kalau pertanyaannya bagaimana, jawabannya bukan tokoh. Oke, terima kasih Bu. Umumnya sudah kita tahu betul ya. Yang kedua, tipe tes. Ada bebas, ada terbatas. Apa yang dimaksud dengan bebas dan apa yang dimaksud terbatas? Dan apa yang membatasi? Dan selama ini Bapak Ibu tes bebas apa yang terbatas? Mari Ibu kita pakai. Mari Ibu. Ibu kita dari semua. Karena waktu Ibu kita dari Simo. Bawain dari Simo. Dari kelompok UPI Di bawahnya. presentasikan tentang klasifikasi tes esai atau uraian. Jadi ada dua, ada uraian bebas dan ada uraian terbatas. Bedanya antara yaitu prosentase yang diberikan dosen, prosentase kebebasan yang diberikan dosen kepada si penerima tes. Jadi kalau untuk uraian bebas, mahasiswa diberikan kebebasan dalam menuangkan pikirannya, menuangkan jawaban dari pikirannya. Tetapi uraian terbatas itu dibatasi oleh hal-hal tertentu seperti isi atau format dan sebagainya. isi formal Ya, itu yang terbatas. yang terbatas. Kemudian contohnya ini adalah uraikanlah peran ulama dalam membangun peradaban keilmuan Islam pada masa khilafah Abbasiyah. Minimal 1 halaman. Oke. Terbatas dong kalau itu. Oh, enggak ya. Enggak pakai ya. Enggak. Kemudian yang kedua, yang terbatas, Imam Ali radhiyallahu anhu mensyaratkan sholat diri untuk melakukan atau memimpikan hal supaya mendapatkan ilmu. Sebutkan 6 syarat mencari ilmu dan uraikanlah setiap bagian dengan memberi contoh dari kisah para ulama. Oke, terima kasih. Ya. Sekali. Bagus ini. Bapak Ibu selama ini bebas atau terbatas buat soal? Terbatas. Uraikan apa yang Anda ketahui tentang Ponpes Ngeruki. Bebas atau terbatas? Bebas. Baik. Siapa yang baik? Ama yakti, ama takrif. Kalau pertanyaan itu saya jawab 2 lembar, Ustaz Anis 1 paragraf, Ustaz Rahmat 2 buku. Mana yang nilainya A? Semua nilainya A karena bebas, tidak dibatasi toh. Tapi kalau uraikanlah sejarah dan perkembangan Ponpes Al-Mu'min Ngeruki menurut teori X dalam 2 paragraf. Ya toh? Yang membatasi teori. Ini yang membatasi itu 2. 1 layout, 2 paragraf. Sama teori perspektif. Kalau Bapak Ibu minta 2 paragraf, mahasiswa tulis 8 paragraf, Bapak Ibu nilai aja yang 2 paragraf pertama. Kalau di situ nggak kena ya sudah, mau mintanya 2 paragraf. Yang 1 paragraf juga kurang. Nah itu dia. Menurut teori perspektif atau teori tertentu, menurut sosiologi pesantren. Jadi lebih selamat mana Bapak Ibu kita mengoreksi uraian terbatas? Tidak lebih dari 20 kata. Itu menyelamatkan kita. Lebih enak. Ini di pendidikan tinggi. Dan itu kan masuk di penilaian nanti waktu akreditasi. Mana soalnya? Bebas atau terbatas? Ya toh? Ada tidak? Bagaimana menilainya? Bagaimana menilainya itu kelompok 5 ini. Bapak Ibu, tes esai ini tes subjektif atau objektif? Subjektif. Karena itu Bapak Ibu, bisakah kita menilai secara objektif terhadap tes yang subjektif? Ya. Harus bisa. Tidak bisa. Harus bisa.
Harus bisa. Nah, kalau ini selain harus bisa, tidak bisa? Tidak bisa. Kalau kata Pak Minde, yang jauh tidak bisa dan tidak akan masuk surga. Tetap harus objektif Bapak Ibu atas tes yang subjektif ini. Piye caranya? Nah, kelompok terakhir akan menjelaskannya. Silakan ini. Sini aja, sorry. Bawa ke sini aja. Kan mau. Ini anak-anak sih. Apa? Hari ibu jaga dong. Ya, apa itu? Jaga. Ya, halo Mas Edo. Bisa menggunakan pedoman pensuronan ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sudah tadi sampaikan, kami bagian publik pedoman pensekolah penilaian. Di sini yang kami tulis ya diantaranya Apa itu pedoman pensuronan? pedoman penskoran itu cara kita menilai gitu ya, dari soal-soal yang kita buat dari jawaban atau dari lembar jawab. Pedoman pensuronan adalah alat Untuk menilai lembar jawab mahasiswa. tes yang subjektif. Tes yang subjektif. Mengapa dibuat? Untuk Mengukur. Ya, untuk berlaku objektif terhadap tes yang subjektif ini toh. Wa aukul mizan toh. Dengan mizan ini kan